di per 31 Desember di 2023. Seperti apa perkembangan daripada perusahaan PT Aji Sentral Asia Raya di sampai Desember 2023. Berbekal pengalaman selama 49 tahun dan berkat dukungan kerja keras insan CAR Life mulai dari jajaran direksi, manajemen, karyawan, hingga para tenaga pemasar, CAR Life Insurance mampu membuktikan diri sebagai perusahaan asuransi yang tangguh serta berkomitmen untuk memberikan layanan dan perlindungan berkualitas kepada nasabah. Hal itu tercermin dalam laporan keuangan CAR Life Insurance yang menunjukkan sejumlah kinerja positif pada periode 31 Desember 2023. Berkat kinerja positif tersebut, CAR Life Insurance bahkan telah meraih berbagai penghargaan bergengsi di tahun 2023. Hingga akhir Desember 2023, CAR Life Insurance tercatat berhasil membukukan total premi bruto atau Gross Written Premium atau GWP sebesar 2,65 triliun rupiah atau naik 24,98% dibanding tahun lalu. Pada periode yang sama, total aset juga mengalami kenaikan sekitar 7,01% menjadi 11,25 triliun rupiah. Kemudian total ekuitas tercatat mencapai 3,19 triliun rupiah atau naik sekitar 2,74% dibanding tahun sebelumnya. CAR Life Insurance juga menunjukkan ketangguhan kondisi keuangannya, terlihat dari tingkat risk-based capital atau RBC yang mencapai 246% atau masih di atas dari ketentuan minimal target internal yang ditetapkan oleh regulator. Risk-based capital atau RBC adalah metode perhitungan kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Secara sederhana, RBC bisa diartikan sebagai kemampuan membayar kewajiban jangka panjang perusahaan asuransi, termasuk klaim. Semakin besar rasio RBC perusahaan asuransi, maka semakin sehat kondisi finansial perusahaan tersebut. Berdasarkan ketentuan OJK, nilai RBC minimal yang harus dimiliki sebuah perusahaan asuransi adalah 120%. Dengan demikian RBC CAR Life Insurance pada Desember 2023 telah mencapai sekitar 2 kali lipat dari ketentuan minimal yang telah ditetapkan oleh OJK. Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk memberikan layanan dan perlindungan yang bertanggung jawab, CAR Life Insurance juga telah membayarkan klaim sebesar total 1,8 triliun sepanjang tahun 2023. Konsistensi CAR Life Insurance dalam menjaga kinerja keuangan dan kualitas produk perlindungannya juga telah terbukti diakui dengan meraih 10 penghargaan bergengsi dari instansi dan lembaga pemeringkatan ternama pada tahun 2023. Jadi tidak perlu khawatir lagi dengan kinerja keuangan dan komitmen CAR Life Insurance untuk memberikan layanan dan perlindungan yang berkualitas kepada masyarakat Indonesia. Sebab kami memahami bahwa melalui kinerja dan komitmen yang baik, semua jadi lancar. Oke Bapak Ibu, itu sekian presentasi dari saya ya untuk lebih detail ya bagaimana cara kerja daripada bisnis ini untuk Bapak Ibu kalau tertarik yang belum bergabung, silakan hubungin pengundang Anda. Saya kembalikan ke MC kita Ibu Esther. Oke, terima kasih Pak Sandy untuk presentasinya. Luar biasa Bapak Ibu ya, kita sudah melihat bagaimana kinerja dari perusahaan kita, CAR, dan juga prestasi-prestasi yang sudah didapatkan 5 tahun belakangan ini ya, bahkan 10 tahun belakangan ini luar biasa kinerja perusahaannya. Bahkan kita kalau lihat di Real 3i Networks, di sana juga sudah diberikan banyak informasi ya, pencapaian-pencapaian yang barusan dalam minggu ini dan juga banyak info-info penting lainnya. Bapak Ibu bisa follow akun resmi dari Instagram The Real 3i Networks
ada juga di Facebook fanpage-nya. Silakan di-follow untuk mengikuti informasi-informasi update terkini setiap harinya. Baik Bapak Ibu, dari presentasi ini sekali lagi terima kasih Pak Sandy dan kita langsung saja masuk ke sharing ya. Ini yang paling ditunggu-tunggu, siapa yang sedang menanti-nantikan hari ini ya untuk sharing kita bagaimana membangun kehidupan yang lebih baik bersama dengan Tri Eye Ribbon ya. Dan saya mengingatkan kembali Bapak Ibu yang baru hadir, silakan mengisi absensi atau daftar hadirnya. Teman-teman yang di YouTube masih bersama kami, tetap semangat ya. Boleh dibagikan linknya ke grup masing-masing atau kepada para undangannya supaya mereka hadir. Kalau ya ini bocorannya kalau Bapak Ibu punya mitra atau calon mitra anggota dewan atau mungkin orang-orang yang bekerja di bank, ini perlu nih diajak ya, kirimkan linknya dan biarkan mereka mendengar sendiri bahwa ini Tri Eye Networks ini bukan kaleng-kaleng nih Bapak Ibu ya. Semua orang bisa sukses di sini. Siap mendengarkan Bapak Ibu? Siap ya, siap belajar ya. Baik, kita buka dulu profilnya dari pembicara kita pada hari ini. Narasumber kita hari ini adalah Ibu Jurani Rurubua, Goal Entrepreneur dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Bergabung di Tri Eye Networks Juni 2016 dan di sini Bapak Ibu kita lihat prestasinya dalam 10 hari ya 10 hari capai leader entrepreneur, 3 bulan kemudian bronze entrepreneur, 10 bulan kemudian silver dan 1 tahun 3 bulan capai gold entrepreneur. Latar belakangnya ini ada mantan karyawan bank, pengusaha dan juga politisi yang masih aktif hari ini. Dan banyak prestasi yang diraih ya Bapak Ibu. Impian yang bisa diwujudkan dari Tri Eye Networks ini adalah mobil, aset tanah, dan kos atau biaya untuk terjun di dunia politik sebagai anggota dewan di Kota Manado. Bagaimana kisah perjalanan dari Bu Rani yang akan menginspirasi kita? Tentunya hari ini kita akan dengan topik yang sangat menarik sekali, yaitu membangun masa depan bersama Tri Eye Ribbon. Oke, selamat malam Bu Rani. Halo, Shalom, selamat malam. Selamat malam. Sorry, telat Bu masuk. Rani mungkin agak mundur dikit ya, biar kepalanya nggak kepotong. Oke, boleh? Oke, ya mantap. Nah, silakan Bu Rani, bagaimana caranya kita membangun masa depan yang cerah bersama Tri Air Rebound. Namun kita ngobrol sedikit ya soal latar belakangnya Bu Rani ini karena memang fenomenal nih ya Bu ya. Boleh cerita sedikit dari mantan karyawan sebagai karyawan bank, bagaimana bisa eh, ini nih nyebrang nih ke Tri Air Reborn dan kemudian terjun di politisi dan juga memiliki beberapa arana bisnis yang sedang jalan sekarang ini. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Kedengaran Kak Esther? Ya, kedengaran, kedengaran. Ya, mohon maaf saya terlambat masuk tadi karena ada rapat dengan calon wali kota Manado. Karena saya saat ini sebagai ketua partai. Perkenalkan nama saya Jurani Rurubua. Rurubua ayah saya dari Toraja, mama saya dari Manado. Ya, latar belakang pendidikan Tapi saya agak kecil di ya. Manado. Oh, agak kecil ya? Ya, agak kecil. Tes, tes boleh ini? Ya, sudah. Oke. Ya, latar belakang pekerjaan aja ya. Pekerjaan 6 tahun jadi pimpinan marketing di Bank Sulut. Kemudian selama resign secara baik-baik karena anak saya sakit dan masuk di CAR. Di CAR itu cuman 10 hari leader entrepreneur atau leader agency pada saat itu. Kemudian bronze agency 3 bulan, silver agency 6 bulan, gold agency 1 tahun. Waktu itu memang di Manado sangat booming sekali dan saya yang pertama di Manado. Dan selanjutnya di tahun 2019 saya 2018 saya masuk caleg.
Cuma 6 bulan menang tanpa serangan fajar karena jaringan saya banyak di CAR sehingga saya dipilih rata-rata ada orang-orang 3i dan menang 1.790 suara dan duduk menjadi anggota DPRD. Tahun 2020 di mana saya memutuskan untuk fokus di politik sehingga tidak melanjutkan lagi karena memang dalam aturan partai dan juga dalam aturan undang-undang seorang anggota DPRD tidak boleh memegang pekerjaan lebih dari satu untuk kepemimpinan. Jadi dia harus fokus dari partai kami meminta untuk melepaskan jabatan sebagai gold agency sehingga saat itu saya mengambil keputusan untuk berjalan di politik. Ternyata selama di politik, terus terang ya, tidak seindah yang saya rasakan di CAR. Dulu saya pernah mencapai sampai 50, hampir 60 karena saya gold agency. Jaringan saya ada 3, itu ada silver, ada bronze, ada adik saya, dan semuanya hampir tiap bulan itu terima 2 sampai 3 kali gaji dewan. Memang standar yang saya ukur bukan masalah tentang uangnya, tapi standar yang saya ukur adalah kenyamanan bekerja. Di CAR itu saya nggak perlu harus turun ke lapangan, tiap bangun pagi sudah ada orang yang ketuk pintu untuk ngurusin BPJS, sakit, ininya sakit, ini memang itu pelayanan. Namun pada waktu gedein suaranya katanya, kedengaran nggak ya? Masih bisa? Masih bisa kedengaran. Oke, Mungkin Bapak Ibu bisa gedein juga ya volume suara handphone masing-masingnya. Kalau di saya sih udah oke sih oke, oke. suaranya. Atau di Jadi bujuran ini volume iya, handphonenya sudah maksimal belum? handphone saya pakai laptop. Oh, oh Laptop. berarti ada style suaranya itu lah. Oh ya, Dibesarin, saya bisa nggak? dekatin Bukan di dekatin bawah itu yang di audio itu ada, kalau ibu buka audio, itu lihat, audio. terus ada Hmm, volumenya, ya. volume levelnya dinaikin. Oh ya ya. Oh ya. Yang mikrofon, Bu. Bisa minta tolong ini? Hah? Tapi nggak apa. Kalau nggak, ada sih di video settingnya. Mungkin itunya kekecilan kali ya. Video setting ya. Video setting di bagian mana Pak? Oh, audio ya. Video setting di bagian audio ya Pak Sandy ya. Apakah ini kedengaran? Ah, mantap. Oke. Oke. Jelas Oke. banget. Oke. Oke. Gimana? Oke, mohon maaf. Sudah mendengar? Sudah Kalau orang mana jelas bilang sudah mendengar. lebih besar, Oke. powerful. Oke. Ibu Bapak, kenapa saya mau bilang CAR luar biasa? Saya 6 tahun jadi pimpinan Bank Sulut, pimpinan marketing. Saya pergi jam 7, waktu itu saya belum menikah, pergi jam 7, pulang jam 7. Saya pergi, anak saya masih tidur, saya pulang, anak saya sudah tidur dengan babysitter. Bahkan pada waktu dia bertumbuh bicara mama, dia panggil mamanya ke babysitter. Bahkan karena pekerjaan saya yang sangat full, anak saya lahirnya jantung bocor. Karena pada waktu saya hamil sebagai karyawan, saya harus capai target di akhir bulan dengan capaian. Saya punya gaji waktu itu 12 juta, tapi target saya membludak. Semakin saya tinggi gajinya, semakin target saya dikejar. Dan itu akan membuat saya semakin susah untuk mencapai targetnya karena setiap bulan, bahkan dalam waktu hamil pun, saya harus mengerjakan itu kerja. Akhirnya saya mengorbankan diri saya hampir pergi karena memang tanda tangan waktu saya operasi itu adalah pimpinan cabang saya di meja operasi. Saya melahirkan anak saya pada usia 6 bulan saja, belum genap 9 bulan, karena pingsan di kantor Bank Sulut.
Sejak 3 bulan anak saya bicara mama ke babysitter saya ambil keputusan untuk berhenti dari pekerjaan saya, padahal sudah menjadi pimpinan saat itu. Mungkin saat ini kalau saya bertahan, saya sudah menjadi pimpinan yang lebih di atas lagi. Namun saya ambil keputusan berhenti dan datanglah Pendeta Luki Lao merekrut saya di perusahaan CAR. Dan puji Tuhan, 6 bulan saya bekerja Silver Agency, 15 juta, lebih tinggi gaji saya selama 6 bulan saya bekerja di Bank Sulut. 1 tahun saya jalankan CAR, 3i, saya dapat income 30. Kedengaran? Kedengaran. Saya dapat income 30 juta, setara dengan direktur perusahaan kami yang sudah bekerja selama 15 tahun di bank. Saya nggak terlalu susah. Targetnya luar biasa. Kalau saya waktu itu mau kejar target, maka saya cepat untuk mencapai 60 juta atau 30 juta. Tapi kalau saya cuma mau santai, tetap 15 juta dengan gaji yang sama waktu saya bekerja dengan giat di bank, tetap uang yang sama dengan pekerjaan saya yang tidak terlalu full, saya dapatkan di 3i. Tiba-tiba Partai Solidaritas Indonesia, Partai Solidaritas atau PSI itu merekrut saya di tahun 2019 karena saat itu mereka ingin merekrut orang-orang yang punya nama di Kota Manado, salah satu saya yang punya banyak jaringan, sehingga partai itu masih kecil, baru lahir 2 tahun, mereka merekrut saya menjadi wakil pimpinan di Sulawesi Utara. Tadinya saya tidak mau, namun karena Sis Grace Natali dan juga Ketua Melki Pangemanan mengajak saya ikut. 6 bulan Ibu Bapak, gara-gara jaringan saya banyak, saya menang tanpa serangan fajar. Luar biasa CAR saat itu membuat saya menjadi anggota DPRD, bayangkan. Kemudian saya bekerja dan puji Tuhan 2 tahun berturut-turut menerima penghargaan anggota Dewan terbaik se-Sulawesi Utara, karena pada masa COVID bisa ketik Jurani Rubua dan Anda bisa melihat bagaimana kinerja saya di dalam. Namun saya tidak tenang di politik. Saya kayaknya memang bukan orang yang cocok di situ. Tahun 2024 saya ikut, tapi sebenarnya sudah mengundurkan diri. Namun jika mengundurkan diri, maka harus di PAW. Jadi karena saya ketua partai, ikut saja, tapi tidak pakai serangan fajar. Namun suara saya naik. Dari 1.790 naik menjadi 2.000 lebih. Harusnya duduk, tapi line up saya tidak mencapai. Tapi ada satu kebanggaan, yaitu suara saya naik. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Sebelum mencalonkan diri di tahun 2024 lagi, karena saya sebagai ketua partai, saya berdoa sama Tuhan kalau boleh nggak jadi. Karena memang saya sudah mengukur bagaimana di CAR, beda jauh. Ibu Bapak, saya pengusaha, saya punya rumah makan. Saya membangun rumah makan itu di Mega Mall. Kalau orang yang sudah pergi ke Manado pasti tahu di Mega Mall, di depan Mega Mall ada namanya rumah makan Ratu Sate. Saya juga punya percetakan, saya juga punya usaha yang lainnya. Ibu Bapak tahu, saya sewa ruko untuk membangun rumah makan itu 1 tahun 150 juta. Saya beli produknya, beli apa kursinya, alatnya, bahannya. Karena di situ Ratu Sate, jadi sate ayam, sate sapi, sate kambing. Saya bikin kuah Arab, saya bikin di situ, saya bikin usahanya. Bapak Ibu tahu, stres. Kalau orang yang kerja dengan kami, yang kokinya banyak, kokinya jadi aneh-aneh, kita pun stres, dia nggak masak dengan benar. Belum lagi mau bayar karyawan. Kami sudah tanam modal di situ, baik AC, meja, semua peralatan di situ, kulkas dan sebagainya itu hampir 300 juta. Pulang nggak? Nggak pulang. Modalnya berat. Belum lagi setiap hari dengan banyaknya karyawan yang harus dikelola, mereka harus digaji tiap bulan, mau untung atau tidak, rumah makannya laku atau tidak, kita harus mengembalikan. Di CAR, ibu bapak modalnya 50.000, bukan 350, bukan 500, bukan 700, bukan 1 juta atau 2 juta. Itu tabungan Anda. Itu nggak hilang. Modal Anda hanya 50.000 yang disebut ID. 350, 500, 700,
juta dan 2 juta tersebut adalah tabungan Anda yang di 5 tahun, 8 tahun, dan 7 tahun di kemudian hari akan diambil, dan itu bukan modal tabungan Anda. Dan uang itu akan datang. Sekarang, saya punya usaha rumah makan sudah dimodalkan 300. Kira-kira kalau nggak kembali uang, 300 jutanya mau diambil nggak? Nggak mungkin. Sekarang Anda mau jadi politisi, oh enak, jadi kayak Ibu Jurani jadi anggota dewan, gajinya 34 juta tiap bulan. Iya, kalau ikut jadi saya yang menang tanpa serangan fajar. Tapi teman-teman saya yang rata-rata di tahun 2024, bahkan ada yang bangkrut karena jadi caleg. Habis 1,8, habis 2 M, habis 3 M, nggak duduk. Jadi stres. Bahkan ada teman-teman saya yang duduk, mereka bilang, habis 2 miliar, habis 1 miliar, mereka bilang nggak pulang. Gaji mereka, terus apa, itu nggak pulang. Mereka duduk jadi anggota dewan pun itu harus pakai modal. Anda bekerja oke di bank, diterima. Tapi modal apa Anda? Modal kehidupan Anda yang habis di dalam pekerjaan itu. Di CAR hanya cari tiga saja tiap bulan 500.000. Ini luar biasa. Dan ketika saya tidak lagi jadi, dan memang saya ingin tidak jadi, namun saat ini saya tetap menjadi ketua partai, sampai bulan Januari saya minta untuk mundur. Tapi kalau sekarang karena saya harus mewakili wali kota, jadi saya harus menjalankan sebagai ketua partai. Namun Ibu Bapak tahu, saya bangga dengan CAR. Saya kembali di CAR langsung karena sudah tutup lebih dari beberapa tahun. Pak Kuancen hubungi saya, dan akhirnya saya ditempatkan kepada Pak Aryo Wirajaya dari Bali. Dulunya saya dengan Yosep Setiawan. Kemudian saya masuk kembali karena sudah ini saya masuk lagi di CAR kembali dengan Pak Aryo Wirajaya. Cuma dalam 2 minggu langsung bronze agency, bronze entrepreneur yang sekarang. 2 minggu saja 178 jiwa saya dapatkan. Kemudian sekarang saya menuju untuk mencapai silver agency. Sekarang saya baru 6 bulan kembali. Ibu Bapak, jalankan aja. Di Manado ada wali kota namanya Pak Andre Ango. Itu orang wali kota terkaya se-Indonesia. Bapak Ibu tahu, pada waktu saya mempresentasikan produk ini, saya bilang, Pak Andre, saya sudah nggak mau di politik, saya mau Bapak support, saya mau masuk ke CAR lagi. Oh, CAR. Oh, Pak Andre tahu? Iya, saya 20 tahun nabung di CAR asuransinya. 2 miliar, nggak pernah diambil. Karena memang asuransi pada saat itu bukan 3i, tapi memang asuransi murni. Oh masa? Iya, CAR luar biasa, itu udah dikenal. Bapak Ibu, sebagai anggota dewan dan sebagai pimpinan bank, kalau dia cuman perusahaan ece-ece, malu saya turun ke wali-wali kota atau kepada gubernur. Tapi jaringan saya, wali kota, DPR RI, saya punya teman-teman anggota dewan, rata-rata nabung di sini. Kenapa? Masa sih orang nggak kenal Salim Group? Ibu Bapak tahu, 3i ini sebelum banyaknya Indomaret. Kami menjalankan 3i di 2016, 2014. Itu sebelum heboh-hebohnya Indomaret. Sekarang masa CAR mau nipu kita sih? Di mana-mana kita lihat perusahaannya. Di mana-mana kita melihat itu di Indomaret, di mana-mana KFC dan perusahaan-perusahaan besar. Ibu Bapak mau pindah di perusahaan asuransi yang sekarang saya dapat WA dari salah satu leader, ayo ikut asuransi ini, baru. Buat apa pindah sih di produk yang sama, apalagi produknya belum tentu sehebat asuransi CAR. Ada 6 pilar yang harus kita yakini yang akan membuat kita percaya diri menjalankan bisnis ini. Pertama yang tadi sudah dijelaskan, profil perusahaan. Profil perusahaan ini berdiri 30 April 1975, berarti sudah 49 tahun di Indonesia. Kemudian yang kedua, prestasi perusahaan. Sudah banyak yang kita lihat bagaimana award-nya perusahaan ini dapatkan. Ketiga, risk-based capital, resiko kesehatan perusahaan ini, dia punya standar OJK 120%, kitanya lebih dari 200%. Keempat, ada Salim Group. Luar biasa Ibu Bapak. Saya itu jangankan Salim Group. Orang terkaya di Manado itu yang punya Mantos,
bekerja sama-sama mereka aja aku bangga. Apalagi Salim Group yang sekarang memegang hampir berapa persen IKN pembangunannya untuk air dan sebagainya. Salim Group ini perusahaan besar, pemiliknya rendah hati. Kita bisa lihat di media-media. Kita bangun perusahaan itu dari kecil aja udah bangga, apalagi kita bekerja sama dengan Salim Group. Setiap kali saya bergabung, ketemu dengan wali kota dan teman-teman saya, mereka bilang apa? Bu Rani, kenapa sih mau berhenti Januari dari politik? Kenapa nggak mau pegang lagi ketua partai, Pak? Saya mau fokus di perusahaan asuransi CHR. Apa itu perusahaannya Salim Group? Oh, keren itu, Salim Group. Itu kalimat dari teman-teman saya yang merupakan pejabat-pejabat daerah. Ada timbal balik yang saya jual, bahwa saya akan meninggalkan dari politik ini, namun pergi ke Salim Group, mereka bilang, wah, namanya Salim Group luar biasa. Kemudian, limanya, pilarnya, reasuransi. Ibu Bapak tahu nggak apa itu reasuransi? Reasuransi adalah asuransi yang mengasuransikan kembali perusahaannya. Artinya, kalau terjadi perang di Indonesia, terjadi sesuatu di Indonesia yang tidak bisa kembalikan kerugian dari perusahaan, itu dari asuransi reasuransi yang perusahaan lain itu, dari reasuransi luar negeri itu akan menggantikan kerugian daripada CAR. Jadi reasuransinya CAR itu di luar negeri bukan cuma satu negara, tapi di negara yang lainnya. Contohnya, Jurani nih, seorang Jurani punya asuransi, mereasuransikan dirinya. Bukan cuma di CAR, tapi dia asuransikan di mana? Di AXA, di mana, di Sinarmas, dan di mana. CAR mereasuransikan perusahaannya ke reasuransi yang ada di luar negeri sampai 6 atau 7 itu. Saya lupa perusahaan luar negerinya, tapi ada. Coba kita lihat. Jadi jika terjadi apa-apa, malah dia untung. Karena dia malah, contoh, jika terjadi apa-apa pada Jurani, dia bukan cuma dapat 60 juta atau berapa ID yang saya buat, ada 7 ID saya di CAF. Namun saya ada mereasuransikan diri saya juga di AXA, di mana, ada yang miliar, ada yang... Jadi kalau terjadi apa-apa sama saya, ahli waris saya, anaknya namanya Miracle, itu menerima semuanya. Jadi bayangkan perusahaan sesehat ini. Oke, yang di sini ada Munich Re Asuransi Jerman dan sebagainya. Kemudian yang terakhir diawasi OJK. Oke, Ibu Bapak, saya mau sampaikan yang terakhir. Ayo kerjakan bisnis ini. Bisnis ini simpel. Kita nggak perlu susah-susah untuk turun-turun ke lapangan. Sekarang sudah online. Kita bisa rekrut orang, undang siapa pembicaranya, mereka join, tinggal kirim data, closing. Kalaupun offline, itu nggak susah kayak kerja di bank. Saya mau sarankan jangan pernah tinggalkan CAR. Rugi orang-orang yang tinggalkan CAR. Saya heran aja kenapa ada orang yang mau meninggalkan CAR. Mungkin bisa Ibu Kak Esther boleh sambil tanya-tanya supaya bisa lebih Oke, luas lagi. biar lebih santai ya. Oke, Ya, luar biasa ya kita jadi fokus mendengarkan bagaimana perjalanan Bu Jurani ini dalam berbagai dunia, sudah berkecimpung dalam berbagai dunia bisnis ya, bahkan dunia politik juga. Nah, artinya kalau seorang Jurani aja mau kembali mengerjakan bisnis 3i Networks ini, ya ini layak untuk kita perjuangkan ya. Kalau kita sebetulnya tidak semudah ya, kalau karena kami ini dekat ya, sempat beliau cerita, wah ternyata di sana memang gajinya besar, tapi habis-habisan untuk ke masyarakat. Nah, dampaknya coba sedikit Bu Rani ya, menjadi pengusaha tadi kan udah diceritakan bahwa modalnya itu besar dan belum tentu balik modal. Kalau di 3i Networks ini Bapak Ibu modalnya 50.000, bulan depan Bapak Ibu kerjakan bisnisnya dengan serius, dapat puluhan juta ya. Modal yang 500.000 itu kan dititipkan ke perusahaan jadi investasi yang nanti akan tabungan.
investasi. Nah, kalau dari sini aja, kenapa Bu Rani ya, dari 6 pilar tadi, bagaimana melihat ya sisi keuntungan-keuntungan lebih yang mungkin dampaknya buat masyarakat yang nggak bisa loh naik anggota dewan, mereka juga nggak punya kesempatan untuk buka perusahaan besar, rumah makan, seperti yang Ibu Jurani lakukan. Kira-kira apa sarannya? Jadi Kak Esther, ulang Kak. Nah, jadi ini maksudnya dampak dari 3i Networks ini yang Bu Rani kerjakan ya. Kalau banyak orang mungkin berkesempatan untuk jadi anggota dewan, tapi kalau masyarakat menengah ke bawah, Iya, jadi belum. begini, em, tidak semua dari 560 yang nyalek di Kota Manado yang diterimanya 40 begitu. Kemudian dari beberapa orang yang mau bikin usaha seperti saya, rumah makan, percetakan dan sebagainya yang butuh modal banyak, itu tidak semua orang bisa. Namun semua orang yang punya 50.000 itu bisa. Kenapa saya bilang 50.000? Karena 350.000 itu seperti Pak Sarno, dia pinjam ke tetangga. Jadi sebenarnya kalau dia punya niat, yang penting dia pinjam dulu, kemudian dia cari tiga, bulan depan dia bisa ganti ke orang lain. Saya aja waktu gabung di CAR di tahun 2016, direkrut oleh Pendeta Luki Lao, itu saya nabung 1 juta. Tiba-tiba 10 hari kemudian saya menjadi leader entrepreneur, waktu itu dapatnya 3 juta lebih. Sudah nabung 2 bulan sudah gratis, tiap bulannya terima begitu. Itu tergantung dari giatnya kita. Ibu bapak keluar dari zona miskin. Bagaimana caranya? Sekarang saya mau kasih tahu sama ibu bapak. Oke, ibu bapak punya punya apa? Mau untuk mengerjakan, mau kerja di bank dan sebagainya. Tapi kalau ibu bapak sudah di atas 30 sampai 40 tahun, 35 tahun batas PNS. 30 tahun di bank sudah nggak diterima. Rata-rata fresh apa yang lulusan terbaru itu udah di Kota Manado aja ya di Sulawesi Utara. Unsrat itu kelulusan tiap tahun 2.000 yang sarjana. Kemudian Politeknik 1.000 lebih yang sarjana, Unimah 1.000 lebih, hampir 5.000 sampai 10.000 per tahun mencetak sarjana. Tapi rata-rata nggak punya lowongan pekerjaan. Itu yang lulusan baru, yang IQ-nya masih fresh, yang bisa ngomong bahasa Inggris lebih dari kita, yang bisa bicara tentang IT lebih dari kita. Sekarang kita yang nggak punya usia yang seperti mereka, yang cakep-cakep sekarang, yang penampilannya oke karena baru lulus, mau bersaing dengan mereka di dunia perbankan dan sebagainya, bagaimana? Sudah nggak bisa. Tapi di sini Anda mau tua, umur 60, mau umur 70, mau jelas jalankan CR, nggak punya batas usia. Anda punya uang atau nggak punya uang, mau jalankan CR, yang penting giat. Itu nggak ada batasannya. Jadi di CHR ini punya peluang lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi kita, tinggal bagaimana kita mau ambil kesempatan ini atau tidak. Tanpa perlu modal yang besar, tanpa perlu pendidikan yang tinggi, asal Anda mampu bicara, bahkan pun Anda tidak mampu bicara dan hanya memakai gaya-gaya apa ilmu tentang bicara atau tidak bisa bicara, dia bisa bisa ngobrol dengan orang dengan jaringannya dan menunjukkan gambar-gambar, itu bisa loh. Ada pengalaman saya juga, mitra saya yang dibawa itu dapat 1 orang. Jadi Ibu Bapak, kesempatan dari CAR atau asuransi ini membuka lowongan pekerjaan bagi kita yang sulit untuk mendapat pekerjaan karena sudah tidak sarjana, tidak punya ilmu di bidang yang lain, tapi mampu menjelaskan ke saudara-saudara kita itu datang ke sini. Dan pun, mohon maaf, survei membuktikan saat ini orang menengah ke bawah sudah jadi orang menengah sekarang sudah menjadi orang miskin. Karena saya pernah bekerja di bank, saya mau jelaskan. Sekarang orang yang punya uang di atas 100 juta sudah sangat menurun. Orang yang tadinya menengah di era 2023 dan 2024 sekarang, dia sudah berada di level miskin golongannya. Kenapa? Listrik naik, gas naik, beras naik, lampu naik. Karena saya anggota dewan, saya harus jelaskan ini.
bahwa banyak sekali keputusan-keputusan pemerintah yang tidak membantu masyarakat dari segi itu. Lapangan pekerjaan sulit didapat, gaji UMP tetap, pengeluaran makin tinggi. Sehingga orang-orang yang bekerja sebagai PNS pun, ketika dia PNS dicapil, mereka harus menggerogoti rakyat dengan cara apa? Siapa yang bikin KTP bayar 100.000, lolos. Kenapa? Karena gaji mereka sudah nggak cukup. Gaji UMP mereka sebagai gaji PNS nggak cukup. Itu yang sebagai anggota dewan saya selalu turun kepada PNS-PNS. Kenapa kalian bikin susah rakyat? Tapi demikianlah, pada waktu mereka menjadi PNS, karena saya bekerja di Bank Sulut, saya tahu bagaimana uang mereka tinggal terima 500 sampai 1 juta. Ibu bapak yang PNS saat ini, yang Polri, TNI, bisa menjalankan bisnis ini. Karena gaji kita sudah tersisa berapa, maka jalankanlah bisnis ini untuk menambah income kita. Cuma dengan apa? Ngajak orang nabung kok. Pertama, kita memberikan peluang pekerjaan. Kedua, kita memberikan berkat sama orang itu supaya mengatur keuangan mereka. Ketiga, kita mengcover jiwa mereka jika terjadi apa-apa kepada mereka meninggal. Syarat meninggal tidak harus tua, syarat meninggal tidak harus sakit. Ketika mereka meninggal, mereka meninggalkan uang santunan kepada anak cucu mereka. Apa yang kurang dengan CAR? Oke, luar biasa. Apa yang sebenarnya CAR ini tidak berikan? Saya selalu menjelaskan orang pakai hati. Saya boleh jadi anggota dewan yang punya gaji 30 sampai 40 juta, tapi uangnya saya makan untuk keluarga saya bantu juga masyarakat, tapi tidak luas. Tidak mungkin setiap masyarakat yang datang saya kasih 1 juta. Tapi di CHR saya jadi gold agency. Jaringan bawah saja ada yang bronze namanya Rindi. 6 juta tiap bulan. Pak Taufik 6 juta tiap bulan. Ada namanya Jeremia bangun rumah. Jaringan yang lain 500.000, 1 juta tiap bulan. Saya 30 juta sampai 60 juta gaji saya di CHR. Tapi saya membangun sistem dan memberikan berkat bagi banyak orang dengan jaringan ini. Hanya sistem yang dibangun oleh 3i. Kenapa saya berhenti dalam politik? Karena saya ingin mengembangkan dan membuka lowongan pekerjaan bagi begitu banyak orang di Kota Manado. Ibu Oke, bapak yang sudah ada di sini, jangan pernah meninggalkan 3i. Karena Anda sudah berada di ruang yang tepat. Sekalipun Anda tidak mampu untuk merekrut orang, Anda mampu menitipkan uang Anda sebagai tabungan, dan Anda memberikan peluang jika terjadi apa-apa pada jiwa kita. Anak cucu kita nggak minta-minta. Yang paling mengena saja, mayat kita di saat dikuburkan tidak meninggalkan hutang. Mereka bisa membuat kubur dengan peninggalan uang santunan kita. oke, luar biasa. Mantap banget ya. Jadi tadi kita lihat fakta, data, dan juga kenyataan ya masalah keuangan di tengah-tengah masyarakat. Dan ini kita nggak bisa pungkiri bahwa memang harga-harga sedang naik, sulitnya lapangan pekerjaan ya. Lulusan-lulusan sarjana semakin banyak setahun itu bahkan satu kampus bisa 2 kali wisuda. Nah, artinya apa yang harus kita lakukan ya? Kita ini adalah pemberi solusi. Nah, dari Bu Rani sendiri pengalamannya kira-kira ya saran tips yang bagaimana yang harus dilakukan supaya kita juga mengalami percepatan seperti Bu Rani. Mungkin boleh berbagi tips untuk semua yang sedang mendengar pada hari Ya, ini. tips saya, dari dulu waktu saya menjadi pimpinan di Bank Sulut, saya selalu belajar. Kenapa teman-teman saya dari 10 orang sampai 80 orang, saya yang dipilih satu-satunya. Kemudian di CHR di Manado saya menjadi juga, selain berdoa ya, karena Tuhan itu berkenan kepada orang yang menyerahkan semua hal kepadanya. Yang kedua, giat, giat bekerja. Kalau ibu bapak giat tapi tidak mempunyai ilmu tentang produknya, ibu bapak ketemu orang lenggak-lenggok bingung. Ilmu, Tuhan bilang, berilah kami hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat itu datang dari belajar. Jangan sampai setiap ada
setiap ada Zoom nggak mau ikut. Kemudian kita udah nggak tahu apa-apa, di waktu leader mau jelaskan, telinga kanannya nggak dengar, matanya di handphone. Anda mau kaya? Tahu nggak kekayaan yang membuat kita kaya itu apa? Akal. Saya mau sedikit cerita bagaimana, ya ini kita orang beragama, bagaimana kalau di kami, kalau di Kristen itu Salomo, mungkin kalau di Muslim Sulaiman atau Nabi yang dia ditanya mau minta apa? Harta, kedudukan, atau apa? Kepintaran atau ilmu? Apa dia minta? Hikmat dan kebijaksanaan. Ternyata dalam berpolitik dan juga dalam dunia dunia pekerjaan, ilmu yang bisa menghilangkan kita dari kemiskinan, Kak Esther. Ternyata setelah saya belajar tentang buku dan sebagainya, ilmu. Orang yang orang tuanya miskin, dia besar 20 tahun lagi, orang tuanya jadi kaya karena apa? Anaknya pinter, anaknya berkembang. Nah, kalau Anda mau mengembangkan tentang CHR ini, belajarlah banyak, ikut Zoom-nya, tulis apa itu 3I. Oh, 3I, insurance, investment, income. Produknya apa-apa, yang penting tahu bicara aja. Produknya apa? Oh, ini produk syariah. Ini apa? Supaya kita mau jelaskan ke orang kita mampu. Kemudian yang kedua, belajar lagi perusahaannya apa? Oh, Salim Group. Hafal di luar kepala. Bagaimana Salim Group itu? Don tanya, apa sih Salim Group? Oh, Salim Group yang punya Indomaret, Indomarko, yang punya KFC, yang punya ini, pendiri Bank BCA. Kita hafal paling tidak dari ratusan yang punya Salim Group, 10 aja atau 5 aja. Yang besar-besar. Kita bilang sama mereka, kekuatan perusahaan yang ini diawasi oleh OJK. Kalau kita punya ilmu, kita bisa jualan. Anda tidak mungkin akan jual air mineral kalau orang pas tanya air mineralnya ini isi apa, mineralnya ini merek apa, di dalamnya isi apa, kita nggak bisa jelaskan, mereka nggak akan beli kalau mineralnya baru. Jadi Ibu Bapak, yang pertama supaya Ibu bisa closing, Anda harus berilmu tentang 3I perusahaan ini. Kemudian apa perbedaan dengan perusahaan-perusahaan yang lain? Dan yang ketiga, Ibu Bapak tahu, Ibu Bapak harus percaya diri. Jangan sampai pada waktu kita nggak percaya diri itu akan timbul dari mana? Dari kepercayaan pada perusahaan. Kalau Anda tidak percaya kepada perusahaan, maka Anda nggak bisa jualan. Pas orang tanya, ya asuransi, banyak penipuannya. Ini asuransi nggak benar. Oh iya, malah kita yang ikut mereka. Karena kita nggak percaya diri. Tapi kalau kita percaya diri bahwa perusahaan ini besar, RBC-nya bagus, dia punya 6 pilar, dia Salim Group, profil perusahaannya jelas, dia punya keuntungan ini, ada reasuransi. Pada waktu kita menjelaskan kepada orang lain pas bilang, oh asuransinya ini nggak jelas. Masa sih? Apa? Oh enggak, ini Pak. Ini. Jadi kita percaya diri untuk lawan mereka. Saya banyak kali, ini sudah mau hampir 8 tahun di CAR. Banyak kedapatan dengan asuransi-asuransi lain. Mereka bilang, coba kamu jelaskan tentang RBC. Saya bilang, oh ini RBC-nya. Coba kamu jelaskan tentang ini, mana perusahaan yang jelas? Kenapa bonusnya cuma begini? Oh, bonusnya wajar, karena mereka, kenapa kalau yang 350 di perusahaan lain matinya 1 miliar, kenapa Anda cuma 60? Saya jelaskan. Kalau kita percaya diri dengan perusahaan ini, maka kita mampu menjelaskan dan pasti closing. Orang kan akan closing kalau lihat kepercayaan diri kita. Makanya saya waktu balik lagi di CAR 177, 12 hari langsung bronze. Karena apa? Karena saya percaya diri. Saya berani menjalankan CAR karena perusahaan ini betul-betul perusahaan yang bagus. Itu mungkin Pak Ibu Esther bagaimana saya jalankan dan Ibu Bapak percayalah perusahaan ini bagus, bagus sekali. Anda bisa jalan-jalan, Anda bisa mengerjakan ini, bisa santai, namun bisa juga mengerjakan dengan giat. Gitu. Mantap banget ya. Intinya Bapak Ibu kalau mau pengen Saya mengalami terlalu menggebu-gebu ya. ingin mengalami percepatan seperti Bu Jurani,
yuk lakukan satu hal yaitu belajar ya. Yang pasti yang utamanya adalah berdoa, yang kedua adalah belajar. Jangan sampai kita membanggakan bisnis yang besar. Ya ini simple banget ya, belajar untuk bercerita ya. Apa bagaimana mengapa ya, itu yang selalu saya tanamkan ke tim saya. Paling gampang banget kalau kita cerita sinetron, cerita drakor, wah pinter banget, nggak diajarin, nonton aja udah bisa. Nah kalau kita cerita bisnis harusnya kita lebih mantep lagi, lebih percaya diri, lebih Kak yakin. Esther, kalau kita itu percaya diri, kita nggak akan malu. Jadi Betul. jangan malu jelaskan tentang CHR. Aduh, ini perusahaan besar, perusahaan Salim Group yang Anda bukan menjual tempe yang kecil, Anda sementara menjual produk yang sangat besar. Ini yang punya Indomaret, Bapak Ibu. Asuransinya asuransi jelas, dia nggak akan nipu hanya 350 sampai 1 juta tiap Yes. bulan, enggak. Jadi percayalah Ibu Bapak, ini ada rekaman yang akan seumur hidup anak saya lihat. Saya mau katakan bahwa selama 8 tahun rumah saya tidak pernah dilempari batu oleh orang, dan bahkan menjadi anggota dewan saya hidup dengan CAR yang luar biasa, dan Ibu Bapak tahu saya sangat percaya dengan CAR. Rugi kita ninggalin CAR. Yes, dahsyat. Ya, daging semua nih Bapak Ibu ya. Jadi tetap semangat ya, minimal ini saya bagus banget nih. Ada Pak Agus Rianto. Jangan pernah tinggalin CAR meski kita belum pernah bisa rekrut mitra. Minimal kita bisa meninggalkan santunan saat kita wafat. Wow, Yes, keren yes. banget ya. Nah, jadi ini kita sudah mendengarkan ya kalau seorang politisi, pebisnis, ini aja melirik ya, melirik bisnis 3i Networks ini. Apalagi kita ya, mungkin Bapak Ibu yang mungkin ekonomi pas-pasan, ayo kerjakan bisnisnya. Ayo kerjakan ya, belajar ya, itu sangat bagus sekali ya dari Bu Jurani ini, bagus ya. Dan mungkin ada lagi trik-trik berikutnya yang kita masih ada ya, Bapak Ibu, kita lewat sedikit nggak masalah ya, karena jarang-jarang nih dapat nih Ibu anggota dewan nih untuk bisa share dengan kita ya. Nanti diundang ulang lah, masanya sekali sih. Nanti ketemu di apa kapal pesiar. Ya, kapal Tadinya pesiar saya ya. tadinya saya menolak untuk berangkat karena saya harus ada pemenangan wali kota, tapi saya pikir-pikir enggak harus berangkat karena kapan lagi ketemu leader-leader di sana. Oke. Oke, mantap. Bu Rani boleh memberikan closing statement ya buat kita semuanya. Oke. Tadi sudah bagus banget sharingnya, membakar semangat, dan boleh memberikan pesan kesan untuk kita semuanya. Silakan. Ibu Bapak, bekerjalah dan berdoalah. Ora et labora. Ibu Bapak, Anda cuma berdoa-berdoa, nasabah nggak akan datang. Anda butuh untuk bekerja. Dan bekerjalah dalam bentuk kepintaran Anda. Nggak perlu sarjana. Belajar 3i itu simpel. Hanya hafal itu aja. Ketika Anda mengulang, 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 Zoom, ikut Zoom, Ibu Esther punya wajah terus yang dilihat, maka hari demi hari Anda akan bisa pinter. Karena duplikasi yang terjadi, yang setiap hari Anda dengarkan, Anda bisa menjadi pinter. Ibu Bapak kira anak bayi yang dia masih dari kecil, dia bisa tahu mamanya dan papanya dengan sebutan-sebutan itu karena apa? Karena tiap hari dia lihat. Sehingga ketika Anda lihat, ngapain lagi ikut Zoom? Buat apa lagi ikut Zoom? Padahal setiap hari kita lihat, kita akan belajar dan kita akan makin pintar. Ibu Bapak, satu pesan saya betapa beruntungnya masuk CAR. Sungguh, sungguh. Saya bekerja 6 tahun di bank. Saya mengabdikan diri saya sampai sakit, bahkan hampir meninggal, bahkan anak saya harus jantung bocor. Puji Tuhan sudah sembuh total sekarang. Ibu Bapak, saya bekerja sebagai politisi. Intrik-intrik di dalam politik itu tidak sebanding dengan uang yang saya dapatkan. Tidak sebanding. Di CAR, hidup saya damai. Gaji yang sama dengan intrik yang tidak, saya cuma merekrut orang, dia nabung tiap bulan. Kalau ada yang tidak nabung, saya rekrut lagi orang-orang yang baru. Karena pekerjaan yang paling menyenangkan adalah pekerjaan yang memberikan damai sejahtera. Orang boleh gaji tinggi, tapi bebannya belum tentu membuat dia bahagia. Carilah pekerjaan yang membuat Anda bahagia. Anda masih PNS, jangan keluar.
Anda masih bekerja karyawan, jangan keluar. Nggak apa-apa kita punya pekerjaan, kemudian jalankan 3i, supaya bonus kita atau pekerjaan kita ada dua. Nggak apa-apa. Itu lebih baik. Dan kalau Anda sudah mau bekerja di 3i fokus, nggak apa-apa juga. Tapi kerjakanlah dengan benar-benar. Satu hal yang membuat saya terkagum dengan CAR. Hampir lebih dari 30 orang yang telah meninggal di bawah jaringan saya. Ada banyak yang terjadi. Ada banyak yang menangis. Yang tadinya istrinya yang menolak suaminya ikut. Ada namanya Pak Marwan Kawinda. Kakaknya menabung di CAR tanpa suami istrinya tahu. Tiba-tiba datanglah polis di rumahnya. Dia marah benar sama suaminya karena menabung tanpa bilang ke dia. 2 bulan kemudian, waktu itu tahun 2019, meninggallah suaminya setelah menabung. Apa istrinya bilang? Ibu, saya ini orang yang tidak bersyukur. Ternyata suami saya menabung, saya langsung dapat 21 juta. Bukan masalah nominal uangnya, tapi ada keringanan dari situ. Saya marahin suami saya, tapi ternyata membantu saya. Ibu bapak tahu, uang yang saya dapatkan dari gaji CAR tidak mampu membayar kebahagiaan saya saat melihat orang dalam keadaan sulit, namun terbantu. Dan ibu bapak tahu, Pak Marwan Kawinda punya kakak itu 1 juta setiap bulan. Sekarang istrinya terima tiap bulan. Bahagianya bisa membuat orang, pekerjaan saya membuat dan memberkati orang lain. Si tauti mautu mauto, manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Saya menganut slogan ini yang disampaikan oleh tua-tua kami di Sulawesi Utara, Bapak Samratulangi. Hidup saya ini tujuannya mau jadi berkat. Kalau saya masuk politik, kemudian saya melupakan orang lain. Saya masuk di perusahaan, kemudian saya cuma minta, Tuhan, tiap hari siapa saya boleh bantu. Tuhan, siapa hari ini boleh saya bantu. Tuhan, keluarga mana yang butuh. Jika kita punya sistem kayak begitu, orang yang akan datang nabung sama kita. Yang penting ingat, ilmu harus ada. Anda mau berdoa pun di rumah tapi nggak turun ke nasabah, nggak mampu jelasin, susah. Untuk itu, setiap ada Zoom harus banyak seperti ini. Semakin banyak, semakin bertumbuh CAR, semakin kaya kita. Semakin omset CAR bertumbuh, semakin banyak income kita. Oke, Ibu Bapak, mau tambah lagi nanti berikut. Kalau saya ada jadwal lagi, harus ikut lagi ya, Ibu Bapak ya. Pokoknya saya berdoa kita semua diberkati, kita menjadi banyak memberkati banyak orang lain dan hiduplah untuk memberikan orang punya tabungan dan juga asuransi jiwa mengcover jiwa mereka. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, luar biasa Bu Rani. Ya, dahsyat banget ya sharingnya dan Bapak Ibu bisa ikut nanti di bulan depan ada jadwalnya Bu Rani juga dan juga leader-leader yang lainnya yang luar biasa juga latar belakang yang berbeda-beda intinya kita kerjakan bisnis ini jangan cuma berdoa minta berkat, minta rezeki, tetapi kerjakan bisnisnya karena ini bisnis yang bukan ecek-ecek, bukan bisnis kaleng-kaleng ya Ibu Bapak Esther, Ibu. sekalian dong, saya mau sapa-sapa, siapa tahu ada yang mau bertanya-tanya, kasihan. Saya Oke, masih boleh. rindu-rindu, coba sebelum saya Boleh, tutup boleh, ya. boleh. Sambil nanti kita ini siapkan video ya, Bu Rani ya. Oh ya, ya. Oke. Pak Sandy, boleh videonya. Ayo teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya, boleh ya satu pertanyaan. Kami berikan waktu, silakan diketik di kolom chat. Saya bantu bacakan. Sambil nunggu pertanyaan, kita putarkan video dulu ya Pak Ibu Rani ya.
Guys, saya Taufik Birfaki. Saat ini saya bersama Wali Kota Manado, Bapak Andre Angau. Saya bersyukur beliau menerima saya sebagai bagian dari warga Manado. Dan yang paling penting, Alhamdulillah saat ini beliau sudah join bersama Sentral Asia Raya, 3i Network. Kita minta barangkali sepatah dua kata nasihat orang nomor satu Manado ini untuk kita-kita yang berjuang bersama asuransi jiwa Sentral Asia Raya. Monggo. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jadi tentu kita harus berusaha memproteksi kita, lalu juga memproteksi orang-orang yang kita sayangi. Jadi saya mengajak masyarakat untuk menabung dan berasuransi untuk proteksi, baik asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan. Tapi asuransi jiwa juga penting untuk kita memproteksi keluarga kita. Kalau CAR saya sudah lama, saya sudah dari 20 tahun lalu nasabah CAR untuk proteksi. Dan kali ini join lagi. Join yang 1 juta, friend. Luar biasa. Makasih, Pak. Guys, saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petinggi-petinggi di atas, mereka melihat bahwa 3i Networks ini adalah bisnis yang sangat luar biasa karena perusahaannya ya, Salim Group. Jadi tidak ada lagi keraguan di antara kita Bapak Ibu yang masih ragu, berarti rugi Anda sendiri. Tinggal kerjakan bisnisnya karena 3i Networks ini merupakan solusi keuangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tinggal bagaimana kita kerjakan bisnisnya, seberapa serius kita kerjakan bisnis ini. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Jurani untuk sharing yang luar biasa. Di tengah-tengah kesibukannya pun masih mau meluangkan waktu untuk sharing. Dan semoga kita ketemu lagi di bulan depan. Dan sampai ketemu di kapal pesiar nanti tanggal 6. Pasti King, pasti Queen. Oke. Mungkin Bapak Ibu mau ambil foto bareng, boleh Bu Rani kita foto dulu ya. Pak Sandy boleh bantu untuk screenshot. Bapak Ibu silakan ambil gambar bareng ya. Buka wajahnya dong, ayo. Teman-teman dibuka kameranya kita foto bareng ya. Senyum semua, tunjung gigi. Oke. Sudah siap Pak Sandy? Oh iya, nanti kan bisa di screenshot di YouTube ya. Oke, Iya. karena ini lembarnya banyak lembar ya. Jadi Bapak Ibu silakan ambil foto masing-masing dan juga nanti bisa diambil di YouTube juga. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Jurani dan Bapak Ibu semuanya. Dadah. Sampai ketemu lagi ya di sharing bulan depan. Berkati, dadah. Nah, luar biasa ya Bapak Ibu ya, tanpa disadari ya kita sudah di 8:30. Kalau di Indonesia bagian timur sudah 9:30. Luar biasa. Dan saya akan akhiri pertemuan kita dengan membacakan beberapa pengumuman untuk sepekan mendatang. Hari Senin kita akan belajar bersama dengan King Sarno, mantan security dan mantan security atau mantan satpam ya, dulunya satpam selama 20 tahun Bapak Ibu. Saat ini penghasilannya luar biasa dan sudah mencapai posisi yang paling tinggi yaitu King, dengan topik nanti hari Senin adalah Rise and Grow, bangkit dan bertumbuh, di Senin 30 September 2024 pukul 19.00 sampai 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Acara ini gratis dan bisa disaksikan melalui Zoom maupun melalui live YouTube 3i Live Channel. Selanjutnya jadwal rutin kita tidak ada perubahan kecuali libur nasional. Senin, Rabu, dan Jumat kita tetap ada pertemuan dan sekali lagi acara ini gratis, bisa disaksikan melalui Zoom dan YouTube. Demikianlah hari ini ya BOP dan juga sharing online-nya. Sampai ketemu lagi di kesempatan minggu depan. Go King, go Queen.